Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi telah melantik 110 nama yang mengisi posisi Menteri dan Wakil Menteri dalam Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin kemarin. Mereka terdiri atas 7 Menteri Koordinator, 41 Menteri Teknis, 56 Wakil Menteri, dan 5 pejabat setingkat Menteri, termasuk Jaksa Agung dan Kepala Staf Kepresidenan. Dibandingkan era Presiden ke-7 Joko Widodo yang hanya memiliki 34 kementerian, jumlah kementerian di masa pemerintahan Prabowo Gibran mengalami beberapa pengembangan. Sejumlah kementerian terpantau dipecah menjadi kementerian baru, sehingga jumlahnya menjadi lebih banyak. Dari 48 kementerian, 21 diantaranya merupakan hasil pemecahan dari 9 kementerian pada periode sebelumnya. Salah satu kementerian yang dipecah adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Presiden memecah kementerian ini menjadi 2 Kemenko baru, yakni Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Kementerian Koordinator Masyarakat. Prabowo juga memecah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, menjadi 3 kementerian baru, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Di bidang pendidikan, Presiden turut memisahkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menjadi 3 kementerian. Ketiga kementerian tersebut adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran bukan menjadi kabinet gemuk, namun menurutnya menjadi lebih fokus. Ada banyak Menko itu yang akan mengkoordinasikan kementerian-kementerian. Tapi teman-teman jangan salah paham. Justru kementerian sekarang jadi ramping loh. Satu kementerian kemarin yang organisasinya gemuk, sekarang dipisah-pisah jadi ramping organisasinya. Jadi bukan kementerian gemuk. Yang kementerian yang badannya besar-besar sekarang malah dipisah-pisah jadi ramping loh itu. Pejabatnya yang banyak. Iya, tapi kan itu konsekuensi. Kementerian kan harus ada yang memimpin, harus ada yang mengendalikan kementerian itu. Jadi ini nanti menurut saya sih akan jauh lebih efisien ya, karena pekerjaan mereka jauh lebih fokus. Jadi mungkin sebutannya bukan kabinet gemuk, tapi kabinet yang jauh lebih fokus. Jadi misalnya PUPR, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat sekarang sudah lebih fokus. Ada Kementerian Perumahan Rakyat, ada Kementerian Kehutanan sekarang lebih fokus dia, nggak gemuk lagi. Kementerian Lingkungan Hidup juga sekarang lebih fokus, nggak gemuk lagi dia, nggak digabung-gabung. Jadi bisa kalian bayangkan sekarang organisasi yang kemarin gemuk justru sekarang jadi lebih ramping. Kalau soal ada kepala kementeriannya yang jadi menteri, ya itu kan konsekuensi dari organisasi, gitu. Selain memecah kementerian, Presiden Prabowo juga menambah 1 kementerian baru, yakni Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sebelumnya, bidang tersebut merupakan ranah dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. Lantas, apa saja tantangan awal Kabinet Merah Putih? Apakah banyaknya kementerian akan menjadi beban negara, ataukah justru membuat kabinet menjadi lebih fokus dan tepat sasaran? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, ketika kabinet sudah dibentuk, masyarakat keinginannya sangat sederhana. Bisakah menteri-menteri tersebut bekerja atau langsung bekerja dan memberikan wujud nyata dari kinerja mereka? Mengingat untuk kabinet gemuk ini ada kementerian baru yang dibentuk, bahkan juga kementerian yang dipecah, pemirsa. Ada yang mengatakan bahwa tantangan terbesar dari Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto adalah tantangan birokrasi. Seperti apa? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Pengamat kebijakan publik kita sudah ada di sini, Pak Trubus Radiansyah. Selamat malam, Pak Trubus. Ya. Dan saya juga telah tersambung dengan Bang Habibur Rahman yang hari ini ternyata Bang Habib sudah dilantik ya Komisi 3 ya Bang Habib ya. Selamat malam, Assalamualaikum. Iya,
Ya. Ya. Selamat. Betul. Ya, Bang Habib, karena ini merupakan bidang atau komisi abang yang membidangi masalah hukum. Nah, kira-kira kabinet baru Pak Prabowo Subianto nanti bisakah bekerja maksimal? Kita tahu negara kita negara hukum, jangan ada yang menabrak konstitusi. Mengingat kabinet sebelumnya itu kan peraturan menteri begitu banyak, peraturan-peraturan di daerah juga banyak. Harmonisasinya terbayang akan seperti apa seharusnya, Bang? Ya, sebetulnya kalau kita melihat beberapa survei yang dilakukan lembaga survei, respon masyarakat terhadap pengumuman kabinet dan para pembantu Presiden Prabowo Subianto ini sangat-sangat maksimal, sangat positif sekali. Sampai tingkat kepuasannya menyentuh angka lebih dari 84%, rata-rata begitu. Ini kita syukuri karena masyarakat sepertinya memahami betul apa yang disampaikan baik oleh Pak Prabowo maupun para juru bicara, apakah juru bicara Partai Gerindra, apakah pihak dari pemerintahan ya eksekutif, bahwa kabinet ini tidak dapat dikatakan gemuk, tapi memang kabinet yang lebih fokus. Dan justru ini untuk merespon apa yang sering kita rumuskan dalam evaluasi 5 tahun terakhir. Kita ini kan sebagai bangsa harus terus mengevaluasi diri. Bukan persoalan siapa yang mau menjabat sebelumnya, tapi makin ke depan kita mengecek ya apa yang kurang bagus, apa yang kurang lengkap itu lalu kita perbaiki dan kita lengkapi. Di antaranya misalnya terlalu gemuknya struktur kementerian-kementerian di pemerintahan sebelumnya. Di Komisi 3 nih tempat saya duduk saat ini, saya duduk di kursi ketua Komisi 3. Selama 5 tahun selalu dikeluhkan soal Kemenkumham yang terlalu banyak dirjen yang kerjanya itu nggak relate satu sama lain. Misalnya Dirjen Administrasi Hukum Umum itu nggak ada kaitannya dengan Dirjen Pemasyarakatan, ya. Dirjen Peraturan Pemerintahan, ya, PP, nggak ada kaitannya dengan Dirjen Imigrasi. Nah sekarang tambah lagi ada Dirjen HAM. Kemenkumham waktu itu nomenklaturnya orang taunya cuma Kemenkum karena HAM-nya itu dilupakan. Nggak pernah dibicarakan, apalagi digarap secara serius. Nah sekarang dibikin fokus, bahkan ya kita menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang memiliki Kementerian HAM secara khusus. Ya, ini mendapat apresiasi juga dari para penegak HAM, aktivis penegak HAM internasional bahwa kita concern ya terhadap persoalan-persoalan HAM sampai-sampai ada kementerian yang mengurusi khusus soal HAM. Ini kan memutus rantai birokrasi. Kalau kemarin ya 2 periode orang lupa. Tahu ingatnya namanya Kemenkumham tapi praktiknya hanya Kemenkum. Rapat-rapat di komisi-komisi juga begitu kemarin. Nah, sekarang sudah fokus ya. Kementerian-kementerian lain juga, lalu ada dibentuk badan-badan baru juga yang memang fokus ngurusin, misalnya nanti ada badan haji dan lain sebagainya. Ini justru merespon keluhan panjangnya rantai birokrasi ya yang banyak kami juga dengar dalam rapat-rapat di Dewan Perwakilan Rakyat ini, sehingga kami yakin dengan struktur yang banyak yang baru ini ditambah lagi semangat ya baik dari Pak Prabowo maupun para pembantunya untuk all out segera melayani, kami yakin ke depan kerja-kerja melayani rakyat akan semakin maksimal. Contoh hari ini Mbak Caca, ya baru 2 hari Pak Prabowo dilantik sudah keluar penetapan tentang kenaikan tunjangan untuk kesejahteraan hakim. Ingat beberapa hari yang lalu, ya beberapa minggu yang lalu, ketika Pak Prabowo belum dilantik ada RDPU. Kami menjerap aspirasi dari para hakim yang mengeluhkan soal kesejahteraannya. Langsung ditindaklanjuti, tidak sampai sebulan, ya sudah dilaksanakan sebagian dari kebijakan peningkatan kesejahteraan hakim. Nah ini saya pikir salah satu contoh ya bahwa sekarang ini kita langsung kerja gaspol bersinergi antara eksekutif dengan legislatif. Baik. Ya, ke depan inilah yang akan terus kita maksimalkan, Mbak Caca. Oke, Pak Trubus setuju tidak bahwa itu bisa diselesaikan dengan cepatlah gaspol, mengingat membentuk struktur kementerian baru atau memecah struktur kementerian menjadi 3, itu butuh waktu berapa lama Pak Trubus? Iya, kalau pengalaman sebelumnya, dulu kan ada Kementerian Kemendikbud ya, dipecah dari Kemenristek Dikti dulu ada.
ternyata itu butuh proses hampir 1 tahun untuk penyesuaiannya gitu. Artinya tidak secepat yang dibayangkan. Nah kemudian kementerian itu karena nggak efektif, akhirnya dikembalikan lagi jadi Kemendikbudristek lah namanya itu, jadi satu lagi. Jadi itu contoh, tetapi nanti kita lihat ke depan sepertinya ya mesti tarik-menarik kepentingan, tarik-menarik kewenangan, dan ego sektoral ini yang menjadi tantangan tersendiri Mbak, di mana kemudian mestinya masing-masing kementerian yang dulunya satu kemudian dipisah, ini kan merasa ada ada pemimpinnya satu-satu kan gitu, sehingga komandannya yang kalau di tingkat publik sebenarnya harapannya yang penting segera kerja, kemudian juga masyarakat bisa merasakan. Tapi persoalan kalau di daerah pertanyaan ini bapak saya siapa kan gitu, bapak saya kok banyak amat gitu kan seperti itu. Jadi ini yang harus juga dijelaskan oleh pemerintah dalam hal ini kepada masyarakat pada umumnya. Itu. Niatannya baik pemirsa ya, membentuk atau memecah kementerian. Tapi kita tahu bahwa butuh waktu tadi setahun kata Pak Trubus untuk memecah atau membentuk kementerian baru pemirsa. Sementara ketika butuh waktu proses lama, pelayanan publik ini terganggu. Nanti Bang Habib akan menjawab bahwa sektor hukum ini nggak boleh terganggu pelayanan publiknya. Harus cepat segera sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.